Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat matematika official, masih dalam rangka pembahasan paket soal penilaian akhir semester matematika SMP kelas 9, yang pada episode kali ini kita akan masuk pada soal-soal materi transformasi geometri, yang untuk bagian kedua dalam pembahasan soal-soal transformasi geometri ini, kita akan lebih fokus pada soal-soal rotasi dan dilatasi. Dan insya Allah episode ini adalah sebagai episode terakhir dari pembahasan kita paket soal persiapan PAS matematika SMP kelas 9. Nah, selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Nah, maka dari itu siapkan pikiran, hati, dan diri untuk benar-benar fokus dan hadir. Selanjutnya, dukungan kalian dengan cara subscribe dan juga menekan tombol loncengnya jika belum. Kemudian like, komen, dan membagikan video ini pada orang-orang yang membutuhkan adalah sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh, karena insya Allah sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester PAS matematika SMP kelas 9. Masih melanjutkan pembahasan materi transformasi geometri, yang pada episode kali ini kita akan membahas soal-soal dengan fokus pada dua topik, yaitu rotasi dan dilatasi. Tetapi juga dimungkinkan bahwa soal-soal untuk materi atau subtopik yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu refleksi atau translasi, akan kita munculkan juga di transformasi yang bukan tunggal, sekalian sebagai penguatan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai. Yang pertama, dipunyai titik K negatif 15, negatif 10 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam terhadap titik O. Jika titik K aksen adalah bayangan dari K oleh transformasi tersebut, tentukan koordinat titik K aksen. Penyelesaian: dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Ketika sudut putar searah jarum jam di dalam kaidah rotasi, maka dia bernilai negatif. Sebaliknya, kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilai sudut putarnya bernilai positif. Kita selesaikan untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam berarti negatif 90 derajat. O adalah pusat rotasi. Rumus umum dari rotasi negatif 90 derajat yang berpusat di O untuk titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen B, min A. Maksudnya adalah absis bayangan itu sama dengan ordinat dari titik asal. Sedangkan ordinat bayangan adalah lawan dari absis asal. Di sini dalam rumus umum saya tulis RO, negatif 90 derajat garis miring 270 derajat. Maksudnya adalah ketika suatu rotasi diputar dengan pusat O
besar sudut negatif 90 derajat atau searah jarum jam 90 derajat itu akan punya rumus yang sama dengan rotasi positif 270 derajat atau diputar berlawanan arah jarum jam 270 derajat. Ilustrasinya begini. Misalnya Andi dan Budi berdiri di sebuah titik, misalnya titik P. Andi bergerak searah jarum jam 90 derajat. Sedangkan Budi bergerak atau berputar berlawanan arah jarum jam 270 derajat. Karena satu putaran itu 360 derajat, maka ketika Andi bergerak negatif 90 derajat dalam arti searah jarum jam dan Budi bergerak 270 derajat dalam arti berlawanan arah jarum jam, maka finish kedua anak ini nanti akan berhenti di titik yang sama. Nah, maka inilah alasannya bahwa rotasi negatif 90 derajat dan 270 derajat memiliki rumus yang sama. Sekarang titik K negatif 15, negatif 10 dirotasikan negatif 90 derajat. Kita gunakan rumus bayangannya adalah B, lawan A. B adalah ordinat dari titik asal. Dalam hal ini K ordinatnya adalah negatif 10. Menjadi absis dari koordinat titik bayangan. Maka kita tulis negatif 10 sebagai absis bayangan. Kemudian min A untuk ordinatnya lawan dari absis asal. Absis asal negatif 15 berubah menjadi lawan sebagai ordinat bayangan. Berarti lawannya negatif 15 adalah positif 15 sebagai ordinat bayangan. Maka di sini kita dapatkan koordinat dari titik K aksen sebagai bayangan dari K oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam adalah negatif 10,15. Kita lanjutkan soal yang kedua. Dipunyai titik M 6, negatif 12. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat titik O. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jika M aksen adalah bayangan akhir dari transformasi tersebut, tentukan koordinat titik M aksen. Penyelesaian. Di sini ada dua transformasi yang itu transformasi berkelanjutan, transformasi ganda. Yang pertama, titik M ini dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam berarti positif. Nah, bayangan dari M ini nanti setelah dirotasikan dilanjutkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita mulai dari rotasi O, 90 derajat. Positif karena berlawanan arah jarum jam. Rotasi terhadap O 90 derajat atau negatif 270 derajat. Titik PA, B bayangannya adalah P aksen lawan B, A. Kebalikan dari negatif 90 derajat tadi. Kalau negatif 90 derajat tadi bayangannya sama dengan ordinat dari titik asal, lawan absis titik asal. Untuk positif 90 derajat atau negatif 270 derajat adalah lawan dari ordinat, absis titik asal ditukar untuk B-nya menjadi lawan. Titik M adalah 6, negatif 13. Kita gunakan untuk M1 menggunakan rumus P aksen, yaitu lawan B, lawan dari ordinat. Ordinat M adalah min 13, lawannya 13. A adalah absis dari
titik asalnya 6, absisnya berubah jadi ordinat tetap 6. Nah, ini M1 bayangan pertama dari transformasi ganda, yaitu yang pertama adalah rotasi. Hasil rotasi ini kita jadikan sebagai titik asal untuk transformasi yang kedua, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini kita munculkan di sini untuk garis Y sama dengan X, yang mana pada tayangan video sebelumnya belum muncul ya. Nah, kita sisipkan di sini melalui transformasi ganda. Jadi transformasi ganda itu sebenarnya ya dua transformasi, dua soal yang digabung gitu saja berpikirnya. Ya, nggak usah bingung. Oke, rumus untuk refleksi Y sama dengan X adalah titik A, B, bayangannya menjadi B, A. Hanya tukar tempat antara absis dan ordinat dari titik asal. Kalau pada episode sebelumnya kita sudah belajar untuk soal Y sama dengan min X menjadi min B, min A. Tukar tempat, ganti tanda semua. Nah, sekarang yang kita refleksikan adalah bayangan dari rotasi, yaitu M1 13,6 ini. 13,6 kita gunakan rumus P aksen B, A. Ordinat asal, absis bayangan. Ordinat asal adalah 6, kita tulis menjadi absis bayangan, dan absis asal 13 menjadi ordinat bayangan. Tukar tempat. Nah, ini adalah M aksen sebagai bayangan akhir dari M oleh dua transformasi dalam soal, yaitu rotasi 90 derajat positif dilanjutkan dengan refleksi Y sama dengan X. Hasilnya M aksen 6,13. Soal nomor 3. Dipunyai titik A aksen 20, -12 adalah bayangan hasil rotasi 180 derajat dari titik A terhadap titik O. Tentukan koordinat titik A. Penyelesaian. Dalam soal ini tidak dijelaskan arah rotasinya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Hanya dikatakan 180 derajat. Karena tidak ada keterangan, hanya diketahui 180 derajat. Dalam hal ini kita menggunakan default positif 180 derajat. Ya. Kecuali kalau dijelaskan rotasi, hasil rotasi min 180 derajat, berarti dia negatif gitu. Ketika tidak ada keterangan arah. Kalau tanpa tanda, tanpa keterangan arah, berarti positif. Baik, rotasi 180 derajat. Rumusnya adalah A, B, bayangannya lawan A, lawan B. Posisi absis ordinatnya tetap, hanya menjadi lawan dari titik asal, baik absis maupun ordinatnya. Untuk rotasi 180 derajat itu sama dengan rotasi negatif 180 derajat. Rumusnya sama. Ya. Jadi untuk di SMP itu rotasi yang kita pelajari adalah yang pertama bahwa titik pusatnya adalah titik asal koordinat kartesius, yaitu O 0,0. Sementara kalau di SMA nanti titik pusat itu bisa bergeser di titik yang lain. Yang kedua, untuk sudut-sudut putar yang dipelajari di SMP adalah yang pertama sudut putar positif 90 derajat. Yang kedua sudut putar positif 180 derajat. Yang ketiga sudut putar positif 270 derajat. Yang keempat sudut putar negatif 90 derajat. Yang kelima sudut putar negatif 180 derajat. Dan yang keenam sudut putar negatif 270 derajat. Tetapi rumus yang perlu kita hafal atau yang harus kita hafal itu hanya 3. Karena apa? Untuk positif 90 derajat memiliki rumus yang sama dengan negatif 270 derajat. 180 derajat memiliki rumus yang sama dengan negatif 180 derajat. Dan positif 270 derajat memiliki rumus yang sama dengan negatif 90 derajat. Baik. Nah, di sini yang ditanyakan titik asal,
yaitu titik A, yang sudah diketahui adalah bayangan. Maka kita harus memisalkan koordinat dari titik A. Yang kita meminjam punyanya P, yaitu A, B sebagai titik asal koordinat A ya. Kita gunakan rumus untuk rotasi 180 derajat. Titik A yang berkoordinat A, B sebagai permisalan tadi. Maka berdasarkan rumus di atas ini, bayangannya adalah A aksen itu lawan A, lawan B. Sementara dalam soal koordinat titik A aksen yang sesungguhnya sudah diketahui, yaitu 20,-12. Untuk min A, min B ini berdasarkan rumus. Maka kita nyatakan sebagai persamaan bahwa berdasarkan hasil perolehan dari rumus, A aksen adalah min A, min B akan sama dengan berdasarkan informasi data soal, A aksen adalah 20,-12. Selanjutnya, seperti yang sudah kita kerjakan pada soal-soal sebelumnya, kalau ada persamaan koordinat titik, maka absis sama dengan absis, ordinat sama dengan ordinat. Absisnya di sini A aksen adalah min A, di sini 20. Berarti min A sama dengan 20. Ordinatnya min B, di sini min 12. Berarti min B sama dengan min 12. Yang kita butuhkan nilai A dan B. Maka masing-masing kita lawankan. Lawan min A adalah A, lawan 20 min 20. Lawan min B adalah B, lawan min 12 adalah 12. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan nilai A negatif 20 dan nilai B positif 12. Jadi koordinat titik A sebagai titik asal dari A aksen adalah negatif 20,12. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Dipunyai titik A aksen 20,-12. Adalah bayangan hasil rotasi 180 derajat dari titik A terhadap titik O. Kemudian hasilnya dirotasikan lagi 270 derajat dengan pusat yang sama. Tentukan koordinat titik A. Penyelesaian. Ini juga menentukan koordinat titik asal, tapi ini adalah transformasi ganda yang keduanya merupakan rotasi. Kita buat ilustrasi seperti ini. Kita andaikan memiliki titik A yang belum tahu, kita misalkan A, B dirotasikan 180 derajat positif tanpa keterangan ya. Positif berarti memiliki bayangan A1, kita misalkan A1, B1. Bayangan pertama ini kita rotasikan lagi dengan sudut putar 270 derajat menghasilkan bayangan akhir yaitu 20,-12. Yang ditanyakan titik asalnya ini koordinatnya bagaimana? Nah, maka kita gunakan berdasarkan urutan ini, kita rotasikan dulu titik A, B dengan sudut putar 180 derajat. Bayangannya kita rotasikan 270 derajat, kemudian kita samakan dengan bayangan akhir. Kita mulai dari rotasi yang pertama 180 derajat dengan pusat O yang punya rumus A, B menjadi min A, min B. Kita mengambil misal untuk A, titik M, N tidak kita buat sama, kita tulis berbeda. P, Q juga boleh, X, Y juga boleh, atau yang lain. Maka dengan melihat rumus ini, kalau kita punya A itu M, N, tentu bayangannya oleh rotasi 180 derajat adalah A1 lawan M, lawan N, sebagaimana A, B menjadi lawan A, lawan B. Kemudian A1 sebagai bayangan yang pertama yang juga belum tahu koordinatnya sesungguhnya berapa ini, kita rotasikan lagi 270 derajat. Nah, dengan rumus rotasi 270 derajat, A, B menjadi B, min A. Nah, yang akan kita rotasikan adalah A1 min M, min N ini. Nah,
min M, min N menjadi B, lawan A. B adalah ordinat asal, di sini min N menjadi absis tetap, yaitu min N pindah tempat menjadi di depan, yang semula ordinat menjadi absis. Koma lawan A. Lawan A berarti lawan absis. Absisnya min M, lawan min M adalah M, menjadi berubah posisi di ordinat. Nah, berdasarkan perjalanan titik A tadi dari dua rotasi menghasilkan bayangan akhir min N, M. Itu berdasarkan rumus. Sementara berdasarkan data, A aksen adalah 20, min 20. Kita buat persamaan. Kemudian depan sama dengan depan, belakang sama dengan belakang. Untuk depan, min N sama dengan 20 kita tulis, dan belakang M sama dengan min 12 kita tulis. Untuk M sama dengan min 12 sudah final, karena min 12 ini sudah nilai M. Sementara untuk 20 ini bukan nilai N, tapi nilai min N. Yang kita cari adalah N, maka kita lawankan. N sama dengan min 20. Baru kemudian kita simpulkan bahwa M negatif 12 dan N negatif 20 itu adalah permisalan dari koordinat titik A sebagai titik asal dari A aksen. Sehingga jawabannya koordinat titik A adalah negatif 12, negatif 20. Gitu ya. Ya tolong dicermati ini. Kalau refleksi kita bisa menggunakan rumus yang sama dalam baik mencari koordinat bayangan maupun koordinat titik asal. Di sini tidak bisa ya. Ya terpaksa kita harus pakai persamaan. Kalau dalam translasi kita bisa menggunakan istilah translasi maju untuk menentukan koordinat bayangan, sedangkan untuk menentukan koordinat titik asal kita menggunakan istilah translasi mundur yang rumusnya kalau maju ditambah, kalau mundur dikurangi. Tapi untuk rotasi ya kita menggunakan persamaan koordinat titik bayangan. Baik, 4 soal untuk rotasi. Kita lanjutkan sub berikutnya, yaitu dilatasi. Soal yang pertama untuk dilatasi dipunyai titik A negatif 9,12 didilatasikan terhadap titik O 0,0 dengan faktor dilatasi negatif sepertiga. Kemudian bayangannya dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik O 0,0 juga. Tentukan koordinat bayangan akhirnya. Ini kombinasi antara transformasi dilatasi dan rotasi. Dimulai dari dilatasi dulu, yaitu dilatasi O, negatif sepertiga. Rumus umum dilatasi untuk PA, B didilatasikan yang berpusat di O, faktor skala K, bayangannya adalah KA, KB. Nah, sekarang untuk titik A negatif 9,12 kita dilatasikan terhadap O dengan faktor dilatasi negatif sepertiga sebagai K, KA, KB. KA, K-nya negatif sepertiga, A-nya negatif 9. Negatif sepertiga kali negatif 9. KB, K-nya negatif sepertiga, B-nya 12. Negatif sepertiga dikali 12. Negatif sepertiga dikali negatif 9 adalah 3. Negatif sepertiga dikali positif 12 adalah negatif 4. Ini bayangan pertama oleh dilatasi O, negatif sepertiga. Dilanjutkan rotasi yang berlawanan arah jarum jam, sudut putarnya 90, berarti positif. Maka A1 ini 3,4 kita jadikan sebagai titik asal untuk rotasi 90 derajat. Yang punya rumus A, B bayangannya adalah lawan B, A. Maka 3, min 4 bayangannya adalah lawan B berarti lawan dari min 4 yaitu 4,
koma A-nya 3 tetap 3 menjadi ordinat. Bayangan akhir dari titik A adalah A aksen yang berkoordinat 4,3. Cukup mudah kan? Hanya dikalikan untuk dilatasi itu ya. Baik, soal nomor 2. Dipunyai titik K aksen 24, negatif 18 adalah bayangan hasil dilatasi terhadap DO,3 dilatasi dengan pusat O faktor skala 3. Tentukan koordinat K. Ini kebalikannya, yaitu mencari titik asal, diketahui titik bayangan. Penyelesaian kita gunakan rumus dilatasi yang umum, yaitu A, B dengan faktor dilatasi K pusatnya O adalah KA, KB. KA, KB. Sekarang koordinat titik K sebagai titik asal yang belum tahu unsur-unsurnya, kita misalkan A, B oleh dilatasi O,3. KA berarti K-nya 3, A-nya ya A, 3A. KB berarti 3 kali B. Ini berdasarkan rumus. Sementara diketahui koordinat pasti dari K aksen adalah 24, min 18. Kita tulis sebagai persamaan, sama dengan K aksen 24, negatif 18. Seperti sebelumnya, kita gunakan persamaan absis dan ordinat. Untuk persamaan absisnya 3A sama dengan 24, depan sama dengan depan. Dan persamaan ordinatnya 3B sama dengan negatif 18. Belakang sama dengan belakang. Kita selesaikan. Untuk A 24 dibagi 3, untuk B negatif 18 dibagi 3. Masing-masing hasilnya A sama dengan 8 dan B sama dengan negatif 6. Nah, dari sini langsung kita dapatkan nilai dari K, yaitu 8, negatif 6. Ya, asal kalian itu terampil di dalam persamaan linear satu variabel, itu akan menjadi modal yang sangat jitu untuk menghadapi berbagai topik atau bahasan berbagai topik di dalam pembelajaran matematika, termasuk di materi transformasi geometri ini. Dari awal ya kita melibatkan persamaan gitu ya, melibatkan persamaan. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan soal-soal yang kita sajikan cukup representatif untuk menjadi rujukan belajar kalian. Dan ini adalah episode terakhir untuk pembahasan soal-soal paket PAS Matematika SMP kelas 9 semester 1. Untuk sementara sampai di sini dulu yang bisa kita sajikan. Sampai berjumpa tetap di Sahabat Matematika Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.